Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian yang akan melakukan perjalanan untuk meninggalkan benua Senki ini. Sang permaisuri lalu mengatakan atau memberikan dia sebuah saran. Lebih baik kamu coba menemui Chen Xianyuan. Aku pernah mendengar bahwa kabar penampilan dari Chen Xianyuan ini sangatlah indah dan juga cantik. Dia memiliki sepasang mata yang sangat cerah dan menawan. Ya, tentu saja itu dapat menggoda pria manapun yang melihatnya. Jika dia tidak memikau, dia juga tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang istri seorang Supreme, ucap dari sang permaisuri sambil menoleh ke arah Cailin dan yang lainnya. Jangan khawatir mengenai itu, aku kan seorang pria yang memegang teguh prinsip dan komitmen. Di mataku, istri-istri dan anak-anakku lah yang paling cantik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka, ucap dari Xian sambil mengangkat tangannya dan bersumpah. Sudahlah. Mulut seorang pria memang selalu berbohong. Hanya ada satu cara untuk mengendalikan tingkah laku seorang pria yang seperti ini, ucap dari sang permaisuri sambil menunjukkan senyuman jahat. Xian pun langsung terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah Cailin dan lalu menatap permaisuri lagi. Seolah-olah dia sedang menunggu ucapan permaisuri selanjutnya. Lalu bagaimana cara untuk menaklukkan pria seperti itu? Caranya sederhana. Coba saja potong belalainya, ucap dari sang permaisuri. Setelah mendengar kata-kata itu, Xian pun langsung merapatkan kedua kakinya. Jangan. Kalian semua seharusnya percaya kepada suami kalian ini. Apakah dengan begitu permaisuri bilang bahwa Chen Xuanyuan ini lebih cantik darimu? Tanya dari si Xian. Kemungkinan dia lebih cantik dariku, tetapi aku pikir pasti ada beberapa hal dariku yang lebih baik daripada dia punya, ucap dari sang permaisuri. Kalau begitu tidak masalah. Meskipun permaisuri ini sangatlah cantik, aku masih tidak tergoda oleh permaisuri, bukan? Jadi mana mungkin ada wanita lain yang bisa masuk ke hatiku lagi. Aku sudah sangat puas dengan apa yang aku miliki saat ini, ucap dari Xian. Xian memang pintar membuat permainan kata, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung sekarang. Yang mulia permaisuri, aku masih ingin meminta nasihat kepada Anda, tetapi mari kita bicara di tempat lain saja, ucap dari Xian. Permaisuri pun lalu tersenyum. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Xian ini. Kemudian sang permaisuri pun berjalan keluar pavilion. Setelah Xian mengkedipkan matanya kepada tiga istrinya, Xian dengan cepat mengikuti permaisuri, seolah-olah ini adalah isyarat semua akan baik-baik saja gitu ya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Ucap dari sang permaisuri. Tunggulah dulu, ucap dari Xian sambil menunjukkan rasa malu. Dan dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Mungkin Xian mengajak sang ratu pergi dari situ untuk suasananya biar nggak terlalu tegang Xiannya ya. Baiklah kalau begitu, jika kamu belum ingin bicara, maka lebih baik kita berjalan-jalan dulu saja, ucap dari sang permaisuri. Xian pun lalu tidak menolaknya. Dia berjalan dengan sang permaisuri di kota. Dan mereka tentu langsung menarik perhatian banyak orang sekarang. Lalu bagaimana? Apakah sekarang kamu sudah ingin bicara? Tanya dari sang permaisuri lagi. Baiklah. Ya, meninggalkan dunia Senki untuk sementara waktu adalah pilihan yang terbaik untukku saat ini. Ketika kamu ingin pergi, ingatlah untuk memberitahu teman-temanmu dan juga saudara-saudaramu. Dan lebih baik kamu berpamitan kepada mereka terlebih dahulu. Dan jangan sampai kamu menghilang tanpa sepatah kata pun, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xian pun langsung tersenyum getir. Xian langsung mengerti bahwa Junsang pasti telah melakukan ini sebelumnya kepada permaisuri.
Oh, jadi mungkin Junsang pernah meninggalkan permaisuri ini tanpa sepatah kata pun atau menghilang dari sang permaisuri. Makanya permaisuri berkata seperti itu kepada Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, "Tentu saja, aku akan berpamitan. Aku akan melakukan perjalanan yang panjang. Dan saudara-saudaraku pasti telah menyiapkan hadiah untukku, bukan? Aku juga tidak tahu seberapa besar bahaya yang akan datang menghampiriku ketika aku pergi dari sini. Oh ya, apakah Yang Mulia Permaisuri memiliki nasihat untukku?" tanya dari Xiaoyan. "Sebelum memberikan nasihat, aku ingin bertanya terlebih dahulu kepadamu. Eh, Baiklah. Memangnya hadiah apa yang kamu inginkan? Sudahlah, jangan terlalu banyak basa-basi. Katakan saja padaku, aku bisa memberikan apa saja yang kamu mau. Bahkan, jika kamu menginginkan seorang selir pun, aku bisa memberikannya," ucap dari sang permaisuri. Sebelum kalimat itu selesai, dua roda mobil Fuso atau bagian yang buing 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 permaisuri itu sudah ditekan ke wajah Xian lagi. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan yang berbahaya. Akan lebih baik jika aku memiliki beberapa item berharga untuk pertahanan diriku, ucap dari si Xiaoyan. Dia pura-pura tidak mengerti dengan ucapan permaisuri di kalimat pertama. Dengan wajah yang mungkin dia terlihat serius sekarang. Intinya Xiaoyan ini hanya meminta sebuah armor atau pertahanan diri. Aku rasa di sana tidak terlalu berbahaya. Aku dengar Chen Xianyuan juga memiliki ukuran yang normal, ucap dari sang permaisuri. Ukuran yang normal? Maksud Anda? Maksud dari sang permaisuri menempelkan dua mobil pusonya biar Xiaoyan ini tahu mungkin ukurannya nanti dibandingkan dengan Chen Xianyuan. Aduh, parah. Yang Mulia, tidak bisakah kita berkomunikasi dengan baik saja, ucap dari Xiaoyan. Kamu memang terlalu kaku, ucap dari sang permaisuri lagi. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas saja. Baiklah, aku akan memberikanmu armor punyaku, ucap dari sang permaisuri sambil melucuti pakaian dalamnya. Xiaoyan terkejut saat permaisuri mulai merogok bajunya. Tolonglah permaisuri, bisakah Anda tidak melepaskannya di jalan seperti ini? Itu akan terlihat sangat tidak pantas, ucap dari Xiaoyan. Namun sang permaisuri tetap mengeluarkan armor dari dalam tubuhnya itu dan kemudian menyerahkannya kepada Xiaoyan. Untuk sementara, Xiaoyan pun tidak tahu apakah dia akan mengambilnya atau tidak, karena itu baru saja dicopot gitu ya, dan baru dipakai dan dicopot. Apakah kamu tidak menyukainya? Armor ini terbuat dari sisik naga Jujiyin generasi sebelumnya. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat luar biasa dan dapat diaktifkan oleh sumber gas. Kamu tidak akan kesulitan menahan serangan seseorang fighting god bintang 9 jika kamu menggunakan armor ini, ucap dari sang permaisuri. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasa sedikit malu. Tetapi dengan pertahanan yang begitu kuat seperti itu, tentu saja Xiaoyan tidak akan menolaknya. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan mengambil armor itu dari tangan permaisuri. Kemudian Xiaoyan langsung menggunakannya. Xiaoyan masih bisa merasakan suhu hangat permaisuri yang belum hilang di armor itu. Tidak hanya itu, aroma tubuh permaisuri juga masih menempel di armor itu. Terima kasih atas hadiah dari permaisuri ini, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun untukku? Tanya dari sang permaisuri. Xiaoyan hanya tersenyum getir saja dan dia tidak berbicara apapun. Baiklah, aku tidak akan lagi memaksakan itu, ucap dari sang permaisuri. Terima kasih permaisuri atas pengertian Anda kali ini, jawab dari Xiaoyan. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku tidak memaksamu, tetapi aku tidak bilang bahwa aku akan melepaskanmu. Dasar wanita, ucap dari Xiaoyan ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, tapi kamu tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan mengganggumu lagi, ucap dari sang permaisuri. Setelah itu, sang permaisuri pun langsung terbang menuju udara dan sudah tidak melihat Xiaoyan lagi. Saat melihat punggung permaisuri yang terbang ke udara, Xiaoyan pun langsung tercengang. Sepertinya
Dia marah kepada aku kali ini, gumam dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menyaksikan permaisuri pergi, dia pun kembali ke halaman rumah Cailin. Tetapi ketika dia kembali, ketiga istrinya tidak lagi berada di halaman itu. Dan mereka mungkin sedang berbelanja. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu pergi untuk mencari Longyan. Dia menduga bahwa Longyan pasti diajak oleh Xie Jinghui. Dan Dongyan juga sepertinya terus mengikuti Xie Jinghui ini. Tidak lama kemudian, Xiaoyan akhirnya bisa menemukan mereka. Saat ini, Xie Jinghui sedang berpelukan dengan dua wanita di sisi kiri dan kanannya. Xie Jinghui terlihat sangat nyaman kali ini. Sementara Longyan tetap duduk di samping Xie Jinghui dengan sangat kebingungan. Adapun Dongyan, dia terus mengamati wanita-wanita di sekelilingnya dengan satu persatu. Dan matanya seolah membesar. Dia melihat semua yang ada di depan matanya dan istilahnya mungkin seperti mengintip lekuk tubuh dari wanita-wanita itu. Sepertinya aku mungkin harus pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan dengan tiba-tiba. Tentu saja ini sangat mengejutkan Xie Jinghui dan juga Longyan. Hei, Xiaoyan, ucap dari Xie Jinghui. Kenapa kamu ada di sini? Longyan pun segera berdiri dan menatap ke arah Xiaoyan. Karena dia sudah siap untuk mengikuti Xiaoyan kapan saja. Longyan, kamu akan tetap di sini. Kali ini, aku tidak bisa mengajak siapapun. Aku harus berpamitan kepada semua orang untuk sementara waktu ini, ucap dari Xiaoyan. Ayah, aku sama sekali tidak takut. Dimanapun kau berada, aku ingin pergi dengan ayah, ucap dari Longyan. Longyan, duduklah dulu. Aku tidak akan berada di sana untuk waktu yang lama. Tetapi aku harus pergi. Kamu juga telah melihatnya bukan? Jika bukan karena bantuan para senior, kita mungkin tidak bisa selamat sekarang. Dan kita tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu untuk kedua kalinya. Semuanya ini dimulai karena aku. Longyan, aku mengerti niatmu. Tetapi aku hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian saja, ucap dari Xiaoyan. Lalu berapa lama ayah akan pergi? Tanya dari Longyan. Mungkin ratusan tahun. Jangan pergi kemana-mana selama periode itu. Tetaplah di alam dewa kuno dan tunggu aku kembali. Kamu juga tidak boleh berhenti untuk berkultivasi. Karena ayah akan membutuhkan kekuatanmu. Dan kamu juga harus menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Xiaoyan lagi. Longyan pun akhirnya mengangguk. Lalu dia pun dengan berat hati harus merelakan kepergian Xiaoyan ini. Baguslah jika kamu mengerti sekarang, ucap dari Xiaoyan. Setelah duduk sebentar, Xiaoyan berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. Namun sebelum pergi, Xiaoyan lalu menoleh dan menatap ke arah Dongyan. Hei, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanya dari Xiaoyan. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Sudah sana cepat pergi saja. Aku belum puas untuk melihat semua wanita yang ada di sini, ucap dari Dongyan. Xiaoyan kemudian berpikir bahwa Dongyan bisa dimasukkan ke dalam peti yang di dalamnya berada sosok dewa asli yang berada di dalam menara Jinsen. Xiaoyan bisa membawa Dongyan kali ini dalam perjalanannya. Lalu tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun langsung menangkap Dongyan. Krep! Xiaoyan mencengkeram tubuh Dongyan. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia ingin lepas dari cengkeraman Xiaoyan, Xiaoyan akhirnya bisa memasukkan Dongyan ke dalam menara Jinsen dan memasukkannya ke dalam peti bersama dengan klon dewa asli. Meskipun Dongyan ini memang kurang ajar, tetapi setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dongyan di peristiwa sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa sebenarnya kekuatan Dongyan ini tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian Xiaoyan mulai mengunjungi beberapa saudara-saudaranya di kuil kuno satu persatu. Dan tidak ada satupun yang bisa lari dari kunjungan Xiaoyan ini. Ini mungkin kunjungan yang paling menakutkan yang pernah ada di kuil kuno ini ya. Kalau saudara-saudara Xiaoyan ini bertemu dengan Xiaoyan ketika Xiaoyan akan pergi, mereka seperti akan dirampok. Yang pertama Xiaoyan temui adalah Rancang dan juga Yi Fengyu. Saudaraku, sepertinya aku akan pergi.
dan aku merasa sedikit takut dengan perjalanan kali ini. Kakak senior Rancang, kakak senior Feng Yu, akan lebih bagus jika kalian bisa membantuku. Sebelumnya, permaisuri telah memberikan sebuah armor kepadaku. Tentu saja, ini meningkatkan sedikit kepercayaan diriku. Lalu bagaimana dengan kalian? Ucap dari saya. Mendengar kata-kata yang menyentuh seperti itu, Rancang pun segera mengeluarkan bola pengunci dewa. Dan Yi Feng Yu segera memberikan Xiaoyan ini gelang 6 cetakan. Bola pengunci dewa ini dapat menjebak seseorang petarung immortal selama ratusan hari, ucap dari Rancang sambil menyerahkan bola pengunci dewa itu. Lalu Yi Feng Yu, gelang 6 cetakan ini bisa memberikan peningkatan kekuatan jika diaktifkan. Dan ini bisa diaktifkan hingga 3 kali, ucap dari Yi Feng Yu. Terima kasih senior, ucap dari Xiaoyan dengan senang kali ini. Dan Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Rancang dan juga Yi Feng Yu, dia segera menemui Liu Er, kakak senior ke-6. Aku sepertinya akan pergi dan aku takut dengan perjalanan kali ini, ucap dari Xiaoyan dengan memohon sangat melas. Adik junior kecil, aku mengerti. Apa maumu sebenarnya, ucap dari Liu Er. Setelah selesai berbicara, Liu Er segera mengeluarkan mahakaryanya sendiri, yaitu benang emas pembunuh. Seperti biasa ya, cuman sebelumnya Liu Er ini memberikan Xiaoyan benang pembunuh itu mungkin agak terbatas ya, karena Xiaoyan pernah kehabisan benang emas itu. Kemudian Xiaoyan pun menemui 3 dewa sekarang. 3 dewa lalu memberikan Xiaoyan benda kelas tinggi. Namun belum disebutkan benda kelas tingginya tuh apa saja di sini. Kemudian Ken Yun memberikan 9 dering yang dapat mengejutkan para dewa. Setelah berhasil menerima hadiah-hadiah dari kakak senior di kuil kuno, Xiaoyan pun kali ini tersenyum bahagia. Kemudian Xiaoyan berjalan menuju aula lagi. Dan ternyata sudah ada permaisuri di sana. Yang mulia, aku akan pergi. Tetapi aku takut dengan perjalanan ini. Inilah mungkin saat-saat kalimat ini menjadi kalimat pamungkas untuk Xiaoyan ya. Xiaoyan lalu terlihat hampir menangis. Dia seperti memelas banget kepada sang permaisuri ini. Terlihat sekali bahwa dia sedang berpura-pura sedih. Mendengar itu, permaisuri lalu berkata, "Apa maksudmu? Bukankah aku sudah memberimu sebuah armor?" ucap dari sang permaisuri. "Ya, aku hanya khawatir saja. Perjalananku ini tidak akan berjalan mulus. Karena aku masih kekurangan benda untuk menyerang." "Yang mulia, permaisuri sangatlah kuat. Anda pasti akan memberikan benda untuk membantuku menyerang, bukan?" ucap dari saya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah sang permaisuri ini memberikan benda pusaka atau sesuatu untuk menjadi senjata Xiaoyan? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.